Hari ini kita akan membahas mengenai pria misterius di kamar hotel 1046 pada tanggal 5 Januari 1935. Seorang pria bernama Roland T. Owen, dia menginap di kamar hotel 1046 President Hotel yang sekarang menjadi Power di City Lakes. Staf hotel sempat kebingungan melihat Roland yang masuk tidak membawa barang-barang apapun. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke kronologi kejadian. Pada sore hari tanggal 2 Januari 1935, seorang pria pergi ke President Hotel sekarang bernama Power Lake Kansas City, Missouri dan meminta untuk menginap di kamar atas. Dia mengaku sebagai Roland T. Owen, penduduk Los Angeles. Staf melihat Roland agak sedikit curiga dan karena dia ingin menginap akan tetapi tidak membawa barang-barang, melainkan hanya memakai mantel dan membawa dompet kecil. Roland membayar untuk menginap 1 malam. Karena curiga, staf hotel mencatat ciri-ciri dari Roland. Dia memiliki telinga seperti kembang kol dan juga memiliki bekas luka yang terlihat di pelipisnya. Staf hotel kemudian berkesimpulan bahwa Roland mungkin seorang petinju atau pegulat profesional. Staf beranggapan Roland berusia sekitar 20 tahun. Randall Poff, seorang pelayan, mengantar Roland ke lift untuk naik ke lantai 10. Dalam perjalanan, Roland bercerita kepada Prof bahwa malam sebelumnya dia sempat menginap di hotel sebelah dengan harga yang mahal sekitar $5, sekitar $100 dalam dolar saat ini. Menurut Roland, harga itu terlalu tinggi. Akhirnya Roland dan Prof sampai di lantai 10 dan membuka kamar 1046 yang diminta oleh Roland sebelumnya dengan pemandangan halaman hotel. Prof melihat Roland mengambil sikat, sisir, dan pasta gigi dari saku mantelnya. Setelah Roland meletakkan barang-barang di wastafel karena tugas mengantar Roland sudah selesai, tanpa pikir panjang, Prof meninggalkan kamar tersebut. Namun sebelum meninggalkan kamar itu, Prof menyerahkan kunci kamar kepada Roland. Mary Septic, salah satu pelayan hotel, juga kembali dari hari liburnya untuk bekerja pada shift sore. Dia memasuki kamar 1046 dan Mary terkejut melihat Roland bersama seorang wanita di dalam kamarnya. Mary berusaha untuk masuk untuk membersihkan kamarnya. Mary juga meminta maaf. Akan tetapi sebelum Mary masuk, Roland mengatakan dia bisa membersihkan kamarnya sendiri. Pukul 4 sore, Mary kembali ke kamar Roland dengan handuk yang baru dicuci. Di dalam ruangan itu terlihat sangat gelap. Mary melihat Roland terbaring di tempat tidur berpakaian lengkap. Di meja samping tempat tidurnya, Mary juga melihat sebuah catatan. "Dan aku akan kembali dalam 15 menit lagi." Tanggal 3 Januari, keesokan paginya, Mary kembali ke kamar Roland sekitar pukul 10.30. Pintunya terkunci. Hal itu membuatnya percaya bahwa Roland ada di luar karena hanya bisa dikunci dari luar. Tetapi ketika dia membuka dengan kunci cadangan, ternyata Roland ada di dalam. Roland duduk dalam kegelapan persis di tempat dia berada kemarin sore bersama wanita itu. Tiba-tiba telepon berdering dan Roland menjawab, "Tidak, Don, aku tidak makan apapun. Aku tidak lapar. Aku baru saja sarapan." "Tidak, aku tidak lapar," katanya. Masih dengan posisi memegang telepon, Roland bertanya kepada Mary tentang pekerjaannya sebagai pembersih. Dia ingin tahu apakah dia bertanggung jawab atas seluruh lantai yang ada di President Hotel itu. Mary hanya tersenyum dan setelah membersihkan kamar Roland, dia kembali ke lobi. Tanggal 4 Januari jam 7 pagi, operator baru yang bernama Della Fergus masuk shift. Dia sedang mempersiapkan panggilan bangun yang diminta untuk kamar hotel 1046. Namun tidak ada tanggapan. Akhirnya staf hotel memeriksa pintu kamar 1046 yang ternyata dikunci dengan tanda "jangan ganggu" di depan pintunya.
Tiba-tiba ada beberapa ledakan keras dari dalam kamar dan ada sebuah suara dari dalam kamar juga menyuruh staf masuk. Akan tetapi staf tidak bisa masuk karena pintunya dikunci. Akhirnya staf hotel berteriak di depan pintu. Staf itu memberitahu Della bahwa mungkin tamu di kamar 1046 mabuk dan harus menunggu 1 jam lagi. Sekitar pukul 8.30 telepon masih belum ditutup. Akhirnya pihak hotel menyuruh staf lain yaitu Butch dan Harold Peak untuk naik ke lantai 10. Tanda jangan ganggu masih terpasang di depan pintu dan masih terkunci. Tapi Peak memegang kunci cadangan dan masuk ke dalam. Di dalam dia menemukan Roland berbaling telanjang di tempat tidur dalam kegelapan. Tampaknya mabuk. Lampu lorong remang-remang. Tempat tidurnya juga gelap, tetapi alih-alih menyalakan lampu kamar, Peak berjalan ke bilik telepon di mana dia melihat teleponnya jatuh ke lantai. Tak lama setelah itu, pukul 10.30, operator lain melaporkan bahwa telepon di kamar 1046 telah terputus lagi. Sekali lagi Della mengirim staf yaitu Peak ke lantai 10 untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sampai di lantai 10, betapa kagetnya dia menemukan Roland dengan kepalanya yang berdarah dalam posisi terlutut dengan 2 kaki. Peak menyalakan lampu, menyambungkan telepon kembali dan kemudian melihat darah di dinding kamar tidur utama, di kamar mandi dan juga tempat tidurnya. Peak segera turun untuk meminta bantuan. Dia meminta bantuan kepada asisten manajer. Mereka segera bergegas ke lantai atas dan mereka melihat Roland duduk di tepi bak mandi. Melihat darah yang ada di mana-mana, segera asisten manajer menelpon polisi. Mereka tergabung dengan Dr. Harold Friends dari Rumah Sakit Umum Kansas City. Sisi Roland pada saat itu diikat dengan tali di leher, pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Yang paling menyedihkan, lehernya terluka sangat parah, di mana selain darah, dokter menemukan petunjuk jika ada seseorang yang telah mencoba mencekiknya sebelum akhirnya dilukai dengan senjata tajam. Roland telah ditikam lebih dari sekali di dada di atas jantung. Ada salah satu luka yang telah menusuk paru-parunya. Ada juga pukulan di kepala yang menyebabkan tengkoraknya retak di sisi kanan. Karena Roland masih dalam keadaan terikat, Dr. Friends kemudian memotong tali dari pergelangan tangannya dan bertanya, "Siapa yang melakukan ini kepadamu?" Roland menjawab, "Tidak ada." Ketika ditanya apa yang menyebabkan luka-luka itu, dia mengatakan dia terjatuh dari bak mandi dan kepalanya pecah. Dokter bertanya apakah dia mencoba bunuh diri. Setelah mengatakan tidak, Roland kehilangan kesadaran dan dibawa ke rumah sakit. Dia dalam keadaan koma saat tiba di rumah sakit dan akhirnya meninggal. Penyelidikan. Departemen Kepolisian Kansas City segera memulai penyelidikan dengan mewawancarai Jane Owen yang nama belakangnya identik dan berdekatan dengan nama Roland. Kan tetapi Jane Owen ini merasa aneh dan merasa tidak punya saudara yang bernama Roland T. Owen karena dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Roland. Di sisi lain, dokter segera melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab dari kematian Roland. Setelah apa yang dilihat Peak dan semua yang ada di hotel itu membuatnya trauma. Seorang detektif mencari kamar 1046, mencari barang bukti sebanyak-banyaknya sekuat tenaga yang mereka bisa. Satu-satunya bukti selain dari apa yang dikenakan Roland adalah label pada dasi tersebut yang menunjukkan bahwa dasi tersebut telah diproduksi oleh perusahaan New Jersey. Anehnya, tidak ditemukannya sebuah pisau. Polisi mengesampingkan dugaan bunuh diri sebagai penyebab kematian Roland karena melihat luka-luka yang tidak seperti orang bunuh diri. Bisa dilihat dari luka tusuk di dada yang tidak dapat dijelaskan. Tali yang mengikatnya juga menunjukkan ada partisipasi orang lain. Salah satu dari 2 gelas di ruangan itu ditemukan di wastafel. Detektif juga menemukan beberapa barang lain yang bisa menjadi bukti.
bukti, jepit rambut, peniti, sebatang rokok, dan sebotol asam sulfat ecer. 4 sidik jari ditemukan di telepon kamar tidur. Antaranya sangat kecil sehingga para detektif bisa percaya bahwa sidik jari itu milik seorang perempuan. Polisi meminta bantuan melalui pers. Kedua surat kabar Malam Kota membuat berita tersebut di halaman depan kantor mereka keesokan harinya. Tidak ada keraguan bahwa ada orang lain yang terlibat, kata detektif. Jones kepada wartawan membenarkan bahwa kasus tersebut adalah pembunuhan. Selain itu, polisi kesulitan mencari keluarga Roland yang ternyata Roland itu merupakan nama samaran yang diberikan pria misterius itu kepada staf hotel. Dan ternyata nama asli pria itu adalah Artemus Godfrey. Artemus Godfrey ini lahir di Florida pada tahun 1915 sebagai salah satu dari 3 bersaudara. Selama masa kecilnya, sebuah kecelakaan yang melibatkan minyak panas meninggalkan bekas luka yang signifikan di kepalanya di atas telinganya. Meskipun polisi dapat melacak identitas asli Roland, polisi tidak bisa menemukan pelaku sebenarnya dari penghilangan nyawa dalam kamar 1046 ini sampai sekarang. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.